Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah, Tuhan semesta alam dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita bernyanyi, memuji Tuhan dan memuliakan Allah karena besar perbuatan tangannya. Dengan bangkit berdiri dan bersuka cita, kita pujikan PKJ 22. Marilah kita siapkan hati kita. Ibadah Prapaskah kelima ini akan kita mulai dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah kelima dengan tema kesempatan untuk berharap. Melalui tema ini, kita belajar untuk memiliki semangat di dalam menjalani kehidupan dan rintangan dalam hidup ini. Kita diingatkan bahwa Yesuslah harapan kita di setiap hidup kita. Dan apa jua menerpa, kita diajak untuk terus bersandar padanya. Oleh karena itu, kita diberikan kesempatan untuk berharap pada Tuhan melalui pujian NKB 123 dalam badai hidupku. Walau
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita merenungkan keberadaan kita dalam kehidupan ini, banyak sekali dosa dan pelanggaran yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Untuk itu, marilah dengan kerendahan hati mengaku dosa di hadapan Allah yang selalu memberikan pengharapan bagi manusia. Umat diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Kemudian liturgos menutup dalam doa pengakuan dosa. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Datang ketika hidup dan kehidupan kami mengalami banyak pergumulan ya Tuhan, dan kami pun seringkali mengabaikan, bahkan keluar dari jalan firman-Mu. Ampunilah kami dan bimbinglah kami, agar hidup kami semakin hari semakin lebih baik dan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon pengampunan. Amin. Ya saudara-saudara, saat ini kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 11 ayat 28 dan 29, demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semuanya.
Saat ini saudara-saudara kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan berdoa memohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Engkau memberikan sekali lagi kesempatan agar kami boleh dengar akan firman Tuhan. Tuhan saat ini tegur kami, tolong kami, kuatkan kami dalam menjalani kehidupan ini melalui firman-Mu ini. Dan biarlah saat ini ya Tuhan kami boleh membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami agar firman ini senantiasa mengingatkan, menopang, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-7 dan dilanjutkan ayat 32 sampai 44. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-7 dan dilanjutkan ayat 32 sampai 44. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang telah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 32, saudara-saudara. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maskulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras,
Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah suluhku, sehingga hatiku teguh. Kisah tentang Lazarus ini merupakan kisah yang tidak asing bagi kehidupan Kristen. Kisah mengenai Lazarus ini mungkin sudah pernah kita dengarkan mulai dari kita sekolah minggu, remaja sampai pada dewasa. Dan tidak jarang kisah ini diperdengarkan di persekutuan-persekutuan atau di renungan-renungan. Namun hari ini saudara-saudara, di minggu hari ini kita akan mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Biasanya kalau kisah Lazarus ini melihat dari sisi Yesusnya yang melakukan mujizat. Yes, that's true. Itu betul. Kadang-kadang kita melihat dari sisi Maria, Marta, dan lain sebagainya. Itu juga betul. Tetapi hari ini saudara-saudara kita akan melihat, merenungkan juga kisah Lazarus dari sisi Lazarusnya saudara-saudara. Bagaimana itu? Begini saudara-saudara. Kita membayangkan kalau kita menjadi Lazarus. Dikatakan dalam bacaan kita, Lazarus sedang dalam keadaan sakit. Memang tidak diceritakan sakitnya sakit apa, jenis penyakitnya seperti apa, parahnya seperti apa, tidak dijelaskan saudara-saudara. Tetapi satu hal yang pasti, di dalam bacaan kita dituliskan bahwa Lazarus mengalami kematian karena penyakitnya itu. Oleh sebab itu kalau kita melihat kembali, kita mengandaikan bahwa kita ini Lazarus. Kita dalam keadaan yang sekarat. Kita dalam keadaan lemah. Kita dalam keadaan sakit yang sangat parah. Dan di dalam keadaan sakit itulah kita mengharapkan Yesus hadir. Di dalam keadaan yang parah itulah kita mengharapkan Yesus datang dan menyembuhkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Lazarus. Lazarus dengan perantaraan saudaranya Maria dan Marta memberikan memberikan yang namanya berita kepada Tuhan Yesus. Diberitakan Yesus, Lazarus sakit. Dan waktu itu Lazarus pasti berharap supaya Yesus datang dan melakukan penyembuhan. Tetapi saudara-saudara terkasih, terkadang apa yang kita inginkan atau yang diinginkan atau yang didoakan itu tidak terkabul. Apa yang Lazarus inginkan supaya Tuhan Yesus hadir tidak terkabul. Bahkan sampai Lazarus meninggal. Dan hari ini saudara-saudara yang terkasih, kita melihat hal yang pertama, kita menjadi sebuah perenungan bagi Anda dan saya. Terkadang apa yang kita inginkan, terkadang apa yang kita doakan, terkadang apa yang kita minta sama Tuhan tidak terkabul. Bahkan sampai akhir hidup kita. Dan itulah yang namanya fakta kehidupan. Tidak semua doa kita terkabul. Mungkin ada orang yang berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya.
Memang ada cerita-cerita bagaimana Tuhan menyembuhkan melalui berbagai cara. Tetapi juga tidak sedikit saudara-saudara, ada orang yang berdoa minta kesembuhan, tetapi sampai akhir hayatnya toh juga tidak sembuh. Ada orang meminta, Tuhan saya kepingin supaya orang itu berubah, supaya saudara saya berubah, supaya keluarga saya berubah lebih baik. Tetapi sampai akhir hayatnya pun tidak ada perubahan. Dan itulah realitas kehidupan. Dan mungkin saudara-saudara, Anda dan saya pun juga mengalami demikian. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kenapa kok tidak terkabulkan? Kenapa kok tidak terjadi? Dan lewat beberapa orang saudara-saudara kita melihat, apa yang didoakan pun juga tidak terjadi. Meski sampai dalam keadaan meninggalkan dunia ini. Tapi hari ini saudara-saudara, hal yang pertama kalau kita mengalami itu sesuatu yang wajar. Itu sesuatu yang biasa. Karena Lazarus pun di dalam bacaan kita juga mengalami demikian. Dia ingin supaya Yesus hadir. Dia ingin supaya Yesus menyembuhkan. Tetapi di akhirnya pun Lazarus meninggal dunia. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak cuma berhenti sampai di sini. Kita bukan cuma selesai. Ya udah naik itu kadang-kadang kita minta nggak diinginkan ya sudah selesai. Tidak seperti itu saudara-saudara. Hal kedua yang kita renungkan hari ini melalui kisah Lazarus adalah kita melihat bahwa cara kerja Tuhan itu luar biasa. Cara kerja Tuhan itu unik. Cara kerja Tuhan itu menarik. Dan kadang-kadang cara kerja Tuhan itu berbeda dengan apa yang Anda dan saya pikirkan. Cara kerja Tuhan itu belum tentu sama dengan apa yang kita rancangkan. Dan kalau kita melihat dalam teks kita saudara-saudara, Lazarus punya pemikiran sendiri. Lazarus memiliki keinginan sendiri. Saya kepingin ketika saya sakit, ketika saya mengalami sesuatu yang tidak enak, saya mengalami keadaan yang sekarat, saya ingin Tuhan Yesus datang, kemudian Tuhan Yesus melakukan mujizat, kemudian saya sembuh, saya kembali lagi. Itu rencana dari Lazarus. Itu pandangan manusia. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, sungguh luar biasa cara kerja Tuhan Yesus. Cara kerjanya luar biasa. Bukan seperti apa yang dipikirkan Lazarus. Oleh sebab itu yang kedua ini saudara-saudara kita kembali diingatkan. Kita boleh punya rencana. Kita boleh memiliki yang namanya angan-angan. Tetapi rencana Tuhan lebih luar biasa. Rencana Allah itu lebih spektakuler dari apa yang Anda dan saya pikirkan. Dan itu yang namanya iman. Itu yang namanya percaya. Itu yang namanya yakin bahwa Allah senantiasa menyertai Anda dan saya. Dan hari ini saudara-saudara kembali lagi kita diingatkan. Dalam keadaan yang sulit inilah iman berbicara. Dalam keadaan sesuai dengan tema kita, kesempatan untuk berharap. Pertanyaannya bagaimana kita berharap? Bagaimana kita percaya? Jawabannya satu saudara-saudara. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan memiliki skenario yang lebih luar biasa dari apa yang Anda dan saya pikirkan. Dalam kehidupan ini, kita mungkin punya rencana. Dalam kehidupan ini, kita saat ini ada dalam keadaan tidak enak. Ada coronavirus. Itu yang membuat pekerjaan kita semakin hari semakin tidak menentu. Saya tadi ada dapat cerita bagaimana para Grab dan ojek online ya kan, para Gojek, mereka sehari paling cuma dapat 2, 3 dan itu mempengaruhi penghasilan mereka. Yes, itu yang terjadi saat ini saudara-saudara. Ada yang jual makanan tapi tidak ada yang beli atau sedikit yang beli. Omset menurun, pendapatan menurun. Atau mungkin kita saat ini mengalami yang kerja di pabrik atau kerja ikut orang harus berhenti dulu. Sehingga itu mempengaruhi pendapatan Anda dan saya. Saudara-saudara terkasih, ketika kita mendapatkan pergumulan-pergumulan ini, disitulah yang namanya iman.
Disitulah jawaban. Bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk berharap? Jawabannya satu, faith, iman saudara-saudara. Bahwa Tuhan pasti merancangkan yang baik. Makanya kita ingat saudara-saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Dikatakan apa? Iman itu apa? Iman adalah dasar sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman. Maka dari itu hal yang kedua saudara-saudara, kita percaya bahwa cara kerja Tuhan itu unik, luar biasa, di luar pemikiran Anda dan saya. Dan yang ketiga saudara-saudara, kita juga merenungkan melalui kisah Lazarus ini. Meskipun kita dalam keadaan memiliki pergumulan, ingatlah hal yang ketiga ini, bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Rencananya apa saudara-saudara? Yuk kita lihat teks kita dari awal. Dari awal Tuhan Yesus diberi kabar Lazarus sakit dan Lazarus ingin disembuhkan, tetapi Yesus sudah memberikan satu petunjuk. Petunjuknya apa? Yaitu di ayat yang keempat dan ayat 40 saudara-saudara. Dan itu konsisten. Di ayat yang keempat Tuhan Yesus sudah berkata, sudahlah, akan ada sesuatu yang luar biasa. Nama Allah akan dimuliakan melalui peristiwa Lazarus. Saudara-saudara, di ayat yang keempat sudah dikatakan demikian. Dan itu konsisten ketika Tuhan Yesus akhirnya menemukan Lazarus meninggal. Dan akhirnya Tuhan Yesus kembali ditanya sama Maria. Maria ngomong, Tuhan coba kalau kamu datang lebih dulu, pasti sembuh, pasti bisa selamat. Tapi Tuhan Yesus kembali lagi mengingatkan di ayat yang keempat tadi saudara-saudara. Dan konsisten di ayat yang ke-40, bahwa Allah akan dimuliakan melalui peristiwa Lazarus. Jadi kesimpulannya apa saudara-saudara? Kita itu beriman tujuannya untuk apa? Tujuannya satu saudara-saudara. Yaitu supaya nama Allah dipermuliakan melalui kehidupan Anda dan saya. Supaya Allah dikenal melalui Anda dan saya. Makanya ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah, omset yang menurun karena corona, saudara-saudara, inilah kesempatan kita untuk terus beriman. Tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan menyertai. Sehingga tidak ada kata menyerah di dalam kehidupan ini. Tetapi yang ada apa? Justru sebaliknya. Meskipun ada corona, meskipun ada pergumulan, meskipun ada masalah, saya yakin Tuhan menyertai. Ayo tetap jalan. Tetap ke gereja. Ke gereja maksudnya apa? Tetaplah yakin suatu saat kalau kita beribadah ke gereja lagi saudara-saudara, meskipun ada masalah jangan lari dari gereja. Itulah kesempatan kita dikuatkan melalui firman Tuhan. Ketika kita punya masalah dengan anggota keluarga, keluarga ini kok udah berubah-berubah. Kenapa kok dia selalu jahat sama saya? Tugas kita cuma satu, faith, beriman. Tuhan, saya beriman, saya harus yakin, tetap berjalan dalam firman Tuhan, tetap pengampunan, tetap menerima, tetap mendoakan. Sehingga kelak meskipun kita tetap dijahati, sampai kita meninggal, orang lain itu bisa melihat, oh ini tuh orang Kristen. Oh ini tuh yang namanya pengikut Kristus. Dijahati, difitnah, diperlakukan tidak baik, tapi tetap mengampuni. Tapi tetap berdoa. Tapi tetap yakin. Dan disitulah nama Allah dipermuliakan. Oleh sebab itu saudara-saudara, di Prapaskah kelima ini kita diingatkan bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang Anda dan saya pikirkan. Dalam rencana Allah tak ada maksud jahat. Sebab itu lakukan apa yang perlu kita lakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita nyanyikan saudara-saudara. Ku tak akan menyerah dalam apapun juga. Karena Tuhan punya rencana yang indah untuk Anda dan saya saudara-saudara.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika di minggu ini kami kembali dikuatkan melalui firman Tuhan, agar di setiap pergumulan, di setiap kehidupan kami, di setiap perkara kami yang mungkin kami alami, kami terus-menerus untuk berharap dan percaya dan beriman bahwa Tuhan Yesus senantiasa beserta kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus mampukanlah kami untuk terus menghidupi firman Tuhan dan bersemangat menjalani kehidupan ini. Saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan kami. Saat ini kami teringat ya Tuhan untuk masalah besar yang melanda negeri kami maupun negeri lain, yaitu mengenai corona. Saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat secara khusus. Tuhan sertai orang-orang yang saat ini sedang dirawat, yang sedang terjangkit oleh virus corona. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan berikan semangat agar terus tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dan tetap bersemangat untuk dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk keluarga yang senantiasa mendampingi maupun orang-orang yang menemani. Kami juga berdoa untuk setiap dokter, perawat, tenaga medis semuanya yang saat ini terus-menerus bersama-sama untuk mengurangi bahkan menghilangkan virus corona ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai, dan Tuhan terus beri kekuatan untuk berkarya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan sertai mereka dalam proses menanggulangi virus corona ini. Tuhan berikanlah hikmat, Tuhan berikanlah kekuatan untuk bisa mengambil keputusan-keputusan dan boleh berkarya. Terima kasih Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk bangsa dan negara lain di tengah pencegahan corona yang sama. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan bersama-sama. Dan saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami secara pribadi. Inilah doa syafaat kami yang akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Datanglah
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Dalam memberikan persembahan, marilah kita melandasi dengan firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 17a yang berbunyi demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan ikhlas. Kita akan bersama-sama mengarutkan persembahan dengan memuji Tuhan dari PKJ 149. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menjalani kehidupan kami. Bersama-sama kami pun diberikan kesempatan untuk boleh beribadah dan menerima berkat Tuhan melalui firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan saat ini pun kami diberikan kesempatan untuk boleh mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang sudah terkumpul saat ini. Kiranya Engkau memberkati dan menguduskan persembahan ini Tuhan, sehingga boleh menjadi kemuliaan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan syukur ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.